Halo guys, welcome back. Kembali sini dengan saya Fandi. Kali ini kita akan membahas tentang alur tes CPNS. Jadi buat teman-teman yang masih bingung atau belum tahu atau masih pertama kali mau coba CPNS, di sini kita akan kupas tuntas alur mulai dari awal hingga akhir nanti teman-teman akan lulus dan terima SK CPNS. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman semua, jangan lupa ya untuk di subscribe channel ini agar tidak tinggal info terbaru seputar CSN. Nah, jadi buat teman-teman masih bingung mulai dari mana, langsung aja kita mulai dari sini. Jadi untuk tes CPNS itu mulainya dari pengumuman seleksi CPNS ya. Untuk pengumuman seleksi CPNS ini itu biasanya akan memuat yang pertama adalah formasi jabatan. Di mana untuk formasi ini nanti akan disebutkan tentang kualifikasi pendidikan. Kemudian alokasi kebutuhan misalnya untuk umum, formasi cum laude, disabilitas, putra-putri Papua, Papua Barat, dan sebagainya macamnya. Berikutnya adalah jumlah kebutuhan atau jumlah formasi, dan terakhir adalah keterangan tambahan. Di sini bisa jadi menerangkan bahwasanya untuk formasi ini atau jabatan ini penempatannya di daerah A, B, C, D, E. Nah, kemudian berikutnya setelah formasi, info yang ada di pengumuman adalah kriteria pelamar dan persyaratan. Nah, untuk kriteria sendiri di sini ada beberapa kita sebutkan ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Yang kedua, punya karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga, mampu berperan sebagai perekat NKRI. Yang keempat, memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Yang kelima, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. Keenam, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas perintah sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih bekerja, jangan lupa ya untuk resign dengan cara yang baik-baik. Berikutnya yaitu yang ketujuh, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, anggota TNI, Polri, atau siswa sekolah kedinasan pemerintah. Nah, berikutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih dalam keanggotaan partai politik atau sering posting-posting tentang politik, mungkin sebaiknya dikurangi atau dihapus ya. Nah, berikutnya yang kesembilan, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Berikutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar. Berikutnya lagi, tidak memiliki ketergantungan pada narkotika dan obat-obat terlarang atau sejenisnya. Berikutnya lagi, syaratnya adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dengan menandatangani surat pernyataan. Biasanya teman-teman tuh akan menandatangani surat pernyataan tidak akan minta dipindah selama 10 tahun ya. Nah, kemudian bagi wanita itu tidak bertato atau nggak punya bekas tato dan nggak ada tindik ya, atau di anggota badan lainnya selain di telinga, kecuali karena ketentuan agama atau adat. Dan bagi pria itu nggak boleh bertato atau ada bekas tato dan tindik atau bekas tindik, namun kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama ataupun adat. Kemudian, biasanya IPK minimal adalah 2,75. Dan ada syarat-syarat lainnya yang bisa teman-teman cek langsung di masing-masing pengumuman instansi. Nah, berikutnya, isi dari pengumuman CPNS yang ketiga adalah tata cara pendaftaran. Yang mana di sini pelamar nanti melakukan pendaftaran secara online melalui laman sscasn.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Jadi, biasanya laman ini akan dibuka ketika nanti sudah ada pengumuman resmi. Nah, bagaimana Kak kalau tadi itu sudah punya akun, teman-teman tinggal login aja ya. Berikutnya tentang dokumen persyaratan pelamar. Di sini ada banyak dokumen ya teman-teman ya. Yang umum adalah pas foto, swafoto atau selfie, kemudian KTP, surat lamaran, dan pernyataan serta ijazah. Berikutnya ada tarsip nilai, kemudian akte lahir atau surat keterangan lahir asli dari Disdukcapil, bukan dari bidan ataupun dari puskesmas. Kemudian berikutnya adalah dokumen dukung lainnya ya. Jadi masing-masing instansi mungkin punya syarat-syarat tambahan seperti misalnya ada akreditasi kampus, TOEFL, dan sebagainya macamnya. Biasanya akreditasi kampus ini diminta untuk teman-teman yang melamar di formasi cum laude. Nanti diminta ya akreditasi kampus dan akreditasi jurusan atau prodi.
Yang mana itu akreditasinya di tahun lulus teman-teman, bukan yang saat ini. Nah, berikutnya info yang akan diumumkan dari pengumuman itu adalah tahapan seleksi. Yang mana untuk tahapan seleksinya itu ada administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Nah, berikutnya lagi teman-teman, yang diumumkan adalah sistem kelulusan dan info lainnya. Nah, setelah pengumuman CPNS, di sini teman-teman sudah punya ancar-ancar ya, kira-kira mau ngambil formasi yang mana ini, mau ngambil jabatan yang mana. Sudah sesuaikah dengan latar belakang pendidikan teman-teman? Nah, berikutnya kalau sudah dapat formasinya, teman-teman nanti ikut di seleksi administrasi. Tentu saja yang pertama itu mendaftar online di website SSC ASN untuk dapat kartu pendaftaran. Setelahnya, kemudian kita upload dokumen pendaftaran yang diminta sesuai dengan persyaratan. Jadi dokumen yang tadi diminta di awal, di persyaratan awal, itu kita upload di website ini. Nah, setelahnya, teman-teman, nanti akan ada verifikasi dokumen ya. Nah, jadi di sini diantaranya hal-hal yang diverifikasi atau hal-hal yang bisa membuat fatal, bisa membuat gagal administrasi. Pertama adalah faktor usia. Jadi, usia kita itu lewat dari batas maksimal yang boleh melamar. Jadi batas maksimal itu dihitung pada saat kita mensubmit di aplikasi atau di website SSC ASN. Jadi misal batas umur untuk S1 adalah 35 tahun, jadi maksimal teman-teman itu di tanggal submit harus berumur 35 tahun ke bawah ya, nggak boleh lewat 1 hari, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah scan dokumen yang tidak jelas. Jadi diutamakan scan dokumen itu memakai scanner ya, jangan pakai handphone. Namun jika pakai handphone atau terpaksa pakai handphone, itu dipastikan lagi penjelasan-penjelasan penting gitu ya, jangan sampai kabur. Nah, berikutnya lagi, yang diverifikasi biasanya adalah nama. Nama kita sama nggak sih dengan di dokumen KTP, ijazah, atau sebagainya macamnya. Jadi saat ini kalau teman-teman punya nama yang beda antara KTP dengan dokumen lainnya, sebaiknya segera diurus aja. Nah, berikutnya lagi adalah jurusan pendidikan yang nggak sesuai. Jadi sini harus jeli ya, dan pastikan lagi bahwasanya jurusan teman-teman tuh sesuai dengan yang disyaratkan. Misalnya S1 akuntansi, ya teman-teman harus juga punya ijazah S1 akuntansi ya, jangan S1 manajemen. Kecuali tadi diminta adalah S1 ekonomi, itu serumpun jadi mungkin bisa. Untuk lebih jelas dan lebih yakin, teman-teman sebaiknya hubungi helpdesk masing-masing instansi. Nanti ada kontaknya di pengumuman pendaftaran awal. Oke, berikut lagi adalah yang diverifikasi mengenai salah mengunggah file. Jadi yang diminta misalnya dokumen KTP, teman-teman upload ijazah. Berikutnya lagi adalah penggunaan materai palsu atau satu materai untuk beberapa dokumen. Atau kita caplok materai dari internet, kita letakin aja. Nah, itu nanti diverifikasi teman-teman ya. Jadi pastikan materainya asli dan tidak digunakan lebih dari satu dokumen. Nah, berikut lagi adalah ada kesalahan ketik nih. Salah ketik, salah tempat tanggal lahir, salah ketik akreditasi atau keterangan lain dokumen pernyataan atau surat lamaran. Jadi sebaiknya ketika sebelum submit dokumen, teman-teman agar minta bantuan dulu ya dari sanak keluarga, abang, kakak, adik, orang tua untuk cek kembali terkait dokumen lamaran teman-teman, terutama yang diketik-ketik manual ya, seperti dokumen pelamaran, seperti pernyataan, itu minta cek ulang deh, double check agar tidak jadi kesalahan yang sebenarnya nggak perlu. Nah, berikutnya adalah memanipulasi berkas. Jadi dokumen palsu ini sudah jelas ini fatal ya teman-teman ya. Berikutnya adalah surat lamaran atau pernyataan nggak sesuai format dan lainnya. Kadang kita tuh googling mencari format, ternyata formatnya beda dengan yang dibuat oleh instansi. Jadi sebenarnya kesalahan-kesalahan di sini tuh kebanyakan kesalahan-kesalahan karena kita kurang jeli aja. Jadi sebaiknya baca baik-baik aturan-aturan di persyaratan pelamaran. Dan lain-lainnya ya, itu banyak yang diverifikasi. Kemudian berikutnya, setelah kita lolos verifikasi, tentunya kita akan lolos administrasi. Berikutnya, kita akan berhak lanjut ke tes namanya SKD atau di sini seleksi kemampuan dasar. Untuk SKD sendiri, mentang-mentang namanya dasar, tapi jangan sepele teman-teman ya. Kenapa jangan sepele nanti saya sebutkan. Nah, di sini SKD ada 3 tes teman-teman. Tes TWK yang pertama atau tes wawasan kebangsaan. Di sini ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, terdiri dari Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah tes TIU atau tes intelijensia umum. TIU ini terdiri dari 3 subtes, dibagi-bagi lagi ya. Pertama adalah verbal, terbagi menjadi analogi, kemudian silogisme, dan analitis. Berikutnya,
kemampuan numerik. Di sini dibagi lagi menjadi berhitung atau sini hitung sederhana, hitung cepat, kemudian deret angka, perbandingan kuantitatif, dan terakhir adalah soal cerita. Nah, berikutnya lagi untuk tes yang ketiga adalah figural, tes gambar. Nah, jadi figural ini ada 3 ya, analogi, kerjasamaan, dan serial. Nah, setelah TIU, kemudian kita lanjut ke SKD berikutnya, itu adalah TKP. TKP merupakan tes karakteristik pribadi, yang mana terdiri dari subtes pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Kemungkinan nih di tahun ini bisa aja TKP ini berubah ya untuk subtesnya menjadi berakhlak. Namun sebenarnya itu nggak jauh beda ya dengan 6 tema subtes di sini. Oke, nah untuk SKD sendiri teman-teman ya, di sini menggunakan sistem ranking. Jadi nggak semuanya yang lulus SKD itu bisa lanjut ke tes berikutnya atau SKB. Jadi di sini hanya peringkat tertinggi yang lulus passing grade tentunya maksimal 3 kali formasi yang boleh lanjut ke tahap SKB. Jadi kalau formasi dibuka hanya 5 orang, berarti hanya 15 peringkat tertinggi yang boleh lanjut. Nah, jadi tadi saya sampaikan ya, meskipun ini tes dasar, jangan sepele. Kenapa? Karena di sini ada sistem ranking, teman-teman. Jadi, skor lulus passing grade aja itu nggak cukup. Harus bisa yang terbaik, yang tertinggi. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, kita ada buka bimbel, namanya bimbel teman ASN, untuk membantu teman-teman semua memantapkan diri menghadapi tes CPNS dan kedinasan. Nah, jadi teman-teman bisa ya kunjungi websitenya temanasn.com. Di sini ada paket khusus CPNS dan kedinasan, yang mana ada paket bimbel dan ada paket tryout. Untuk paket bimbel sendiri, di sini ada mentor, dan tryout itu untuk belajar mandiri. Untuk pengajarnya ada saya, ada Kak Pingli, dan para YouTuber lainnya. Teman-teman bisa cek langsung dari website teman ASN. Dan di sini semuanya lulus CPNS 1 kali tes aja, teman-teman. Untuk sistemnya, di sini teman-teman ketika sudah melakukan pembelian melalui pusat langganan, tentunya teman-teman buat akun dulu ya. Setelah buat akun, masuk ke pusat langganan, dipilih paketnya sesuai dengan kebutuhan, kemudian klik beli paket. Nanti pembayarannya bisa transfer bank, e-wallet, Alfamidi, ataupun QRIS. Di sini pembayarannya otomatis checking ya. Jadi teman-teman ketika sudah selesai bayar, nggak perlu kirim bukti sana-sini. Dan otomatis akan muncul menunya, tergantung yang teman-teman beli. Misalnya menu SKD di sini akan muncul bimbel. Di sini ada 4, kenapa? Karena saya sudah ikut 4 batch gitu. Kita sediakan materi ini, materi bonus yang kita update berkala. Ada juga bimbel, ada materi khususnya. Di sini teman-teman kita berikan tryout dan tes di setiap pertemuan. Untuk materi, link Zoom, dan rekaman, semua bisa diakses dari website, teman-teman ya. Untuk bimbel ini, aksesnya selamanya. Jadi, kapanpun bisa diakses untuk rekaman materi dan soal-soalnya. Sementara, untuk paket tryout, teman-teman bisa akses selama 1 tahun. Untuk bimbelnya, kita buka setiap bulan, teman-teman. Namun, untuk bulan puasa, kita off dulu. Kita fokus ke tryout aja di bulan puasa. Nah, setelah dari SKD, teman-teman lulus. Dan berikutnya, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu SKB atau Seleksi Kemampuan Bidang. Di sini SKB fokusnya pada bidang yang dilamar, ya. Jadi soal-soalnya juga menyesuaikan dengan bidang dilamar. Nah, untuk rangkaian tesnya, SKB itu ada namanya CAT. Ini wajib ya, tes CAT, tes Computer Assisted Test. Nah, kemudian tes berikutnya ada tes lainnya, sifatnya pilihan atau opsional. Namun ada ketentuannya ya. Di sini ketentuannya adalah untuk Pemda itu wajib CAT dan boleh menambah maksimal 1 tes selain CAT kecuali wawancara. Bedanya dengan pusat adalah pusat di sini wajib CAT namun minimal harus 1 selain CAT. Nah, berikutnya untuk tes lainnya ini ada beragam ya, mulai dari psikotes, TPA, kemampuan bahasa asing, kemudian kesehatan jiwa, kesehatan jasmani atau kesemataan, kemudian tes praktek kerja, uji penambahan nilai dari sertifikat. Nah, di sini teman-teman, poin penting lagi yang perlu ditandai di awal ya. Jadi ketika teman-teman melamar tes CPNS, itu lihat dulu persyaratan awal. Kira-kira tes SKB-nya apa aja nih rangkaiannya. Jangan-jangan ada tes SKB tambahan seperti sertifikasi. Padahal teman-teman belum punya sertifikatnya. Itu kan akan merugikan kita di awal ya. Jadi sebisa mungkin ini kita hindari untuk formasi-formasi yang minta sertifikat yang kita sendiri nggak punya. Oke? Berikut lagi adalah wawancara dan atau tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan.
Nah, ini tadi adalah rangkaian tes dari SKB. Meskipun SKB itu nggak punya passing grade, namun terkadang ada instansi itu yang punya standar ya, yang nggak diinfokan. Yang mana nanti bisa aja tiba-tiba kita sudah ikut tes gitu ya, misal tes wawancara, tes TPA, tes psikotes, dinyatakan kita nggak lulus atau dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat. Ya, jadi susah mungkin kalau bisa teman-teman ya, pilihlah formasi yang rangkaian tesnya itu benar-benar bisa objektif. Atau dengan kata lain maksud saya adalah hindari tes-tes yang misal ada rangkaian tesnya wawancara, tes psikotes misalnya gitu ya. Karena itu kan mungkin aja punya sisi subjektivitas. Nah, tapi kalau nggak usah dihindari ya teman-teman, langsung aja cemplung ya gitu. Oke, berikutnya. Setelah tes SKB, teman-teman nanti akan ada namanya integrasi nilai. Di sini adalah penggabungan nilai antara SKD dan SKB. Untuk bobot sendiri, SKD itu adalah 40%, SKB adalah 60%. Namun, jika SKB itu adalah selain CAT, di sini ada ketentuannya. Untuk pemerintah pusat sendiri itu SKB dengan CAT minimal adalah 50% dari keseluruhan nilai SKB. Namun, jika ada tes wawancara itu maksimal 30%, dan untuk tes lain, yaitu di sini adalah sertifikat, itu maksimal 20%. Jadi misalnya tes SKB-nya ini ada CAT dan sertifikat, berarti SKB-nya skornya adalah 80%, dan sertifikatnya 20%. Kira-kira begitu. Selain dua tes ini, itu scoringnya boleh 50% maksimal. Nah, sementara untuk Pemda, itu beda lagi teman-teman. Dimana SKB punya bobot minimal adalah 60%, dan SKB tambahan bobot maksimal adalah 40%. Oke? Nah, setelah di sini integrasi, maka berikutnya adalah pengumuman lulus. Nah, ini dia yang paling mendebarkan. Di pengumuman lulus ini, itu akan memuat pengumuman kelulusan di masing-masing website instansi ya, teman-teman. Kemudian setelah pengumuman lulus, maka nanti ada lanjut dengan pemberkasan. Di sini kita melengkapi dokumen, di mana di antaranya ada SKCK, surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain, kemudian pernyataan tidak terlibat partai politik, kemudian pernyataan bersedia di tempat kemana saja, set jasmani dan rohani biasanya, dan bebas narkoba. Nah, setelah melengkapi dokumen, kemudian akhirnya kita menerima SK CPNS. Nah, jadi sini kita rekap kembali ya, ada titik kritis yang perlu teman-teman perhatikan banget ya di rangkaian tes ini dari awal sampai akhir. Ada 3 titik kritis menurut saya. Yang pertama adalah persyaratan. Harus dibaca benar-benar ya teman-teman ya, terkait persyaratannya. Berikutnya adalah pemilihan formasi. Ini juga penting teman-teman, pastikan formasi yang dipilih itu sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dan usahakan ketika memilih formasi, pastikan rangkaian tes SKB-nya itu nggak memuat tes yang merugikan kita. Misalnya saya sampaikan adalah SKB-nya ada ternyata tes penerimaan nilai dari sertifikasi, yang mana kita sendiri nggak punya sertifikatnya. Sebaiknya itu dihindari. Nah, kemudian yang berikutnya titik kritisnya adalah cara belajar. Karena di SKD sendiri itu butuh yang terbaik ya, ranking-ranking teratas. Jadi cara belajarnya nggak boleh sembarangan. Banyak cara belajar itu disesuaikan aja dengan gaya teman-teman masing-masing. Ada yang suka belajar mandiri, ada yang suka belajar dengan mentoring. Nah, kalau dengan bimbel, teman-teman tadi bisa coba ya di temanasn.com bersama saya, Pingli, dan lainnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tes kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya harapkan teman-teman semua di sini nanti bisa lulus CPNS di tahun ini. Amin. Oke, kalau gitu saya Fandi AP, saya undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila salah kata. Dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.